Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur bisa menyampaikan video presentasi seminar proposal ini sebagai bagian dari proses penyusunan skripsi saya. Saya berharap presentasi ini tetap bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Agustina, STMKOM, selaku dosen pembimbing utama saya dan kepada dosen penguji atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk menilai proposal ini. Perkenalkan, saya Andre Susilo, mahasiswa Departemen Fakultas Industri Kreatif Teknik Informatika dengan NPM 215520111246. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pembangunan Aplikasi Superbicek berbasis Android menggunakan Flutter dan FCM, studi kasus PT Superbitex. Pada bab satu ini, atau latar belakang ini, ada analisis di mana proses pencatatan perbaikan mesin dan penggantian suku cadang di PT Superbitech oleh leader masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Dan pengajuan spare part memerlukan kehadiran langsung di lokasi oleh supervisor. Permasalahannya adalah metode manual ini berisiko tinggi menyebabkan data hilang, rusak, atau tercecer. Dan pengajuan yang memerlukan kehadiran langsung membuat supervisor tidak bisa melakukan pengajuan spare part baru jika tidak ada di lokasi. Lalu untuk aksi yang akan dilakukan adalah perlu adanya sistem digital untuk mencatat aktivitas perbaikan dan penggantian suku cadang secara terpusat dan real time. Secara pengajuan spare part bisa diajukan langsung secara digital tanpa harus kehadiran langsung. Untuk solusinya membangun aplikasi Android untuk memudahkan pencatatan perbaikan mesin dan penggantian spare part untuk leader dan pengajuan spare part tanpa harus hadir langsung di lokasi untuk supervisor. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, dari hasil analisis dari latar belakang, rumusan masalah yang didapat yaitu satu, bagaimana mempermudah leader mekanik dalam proses pencatatan perbaikan dan penggantian suku cadang yang selama ini masih menggunakan kertas dan pulpen, yang mengakibatkan sering tercecer sehingga menyebabkan dokumen hilang. Yang kedua, bagaimana mempermudah supervisor mekanik dapat mengajukan permintaan penggantian suku cadang ke bagian gudang secara efisien, supaya dapat tetap bisa dilakukan meskipun supervisor tidak berada di lokasi kerja. Mengingat proses selama ini masih mengandalkan pengisian formulir kertas yang mengharuskan kehadiran langsung dan dapat memperlambat penanganan perbaikan mesin. Yang ketiga, bagaimana supervisor mekanik memantau dan merencanakan pemeliharaan suku cadang mesin produksi secara akurat, mengingat pencatatan informasi terkait masa pakai seringkali hilang dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penggantian dan kerusakan mesin. Yang keempat, bagaimana supervisor mekanik dan koordinator mengakses laporan perbaikan dan riwayat penggantian suku cadang secara cepat dan menyeluruh tanpa harus menunggu laporan fisik dari leader mekanik yang rentan tertunda dan tercecer sehingga informasi penting tidak bisa langsung dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Yang pertama, mengembangkan sistem digital yang mempermudah leader mekanik dalam melakukan pencatatan perbaikan dan penggantian suku cadang guna menggantikan metode konvensional seperti penggunaan kertas dan pulpen yang rawan tercecer atau hilang. Yang kedua, merancang sistem pengajuan permintaan penggantian suku cadang secara efisien yang dapat digunakan oleh supervisor mekanik, sehingga tetap dapat dilakukan meskipun tidak berada di lokasi kerja dan tidak lagi bergantung pada formulir. Yang ketiga, menyediakan fitur pemantauan riwayat suku cadang secara digital bagi supervisor mekanik agar informasi masa pakai suku cadang terdokumentasi dengan baik dan penggantian dapat dilakukan secara tepat waktu. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan supervisor dan koordinator mengakses laporan perbaikan serta riwayat penggantian suku cadang secara cepat dan menyeluruh tanpa harus menunggu laporan fisik dari leader mekanik. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka yang di mana terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diajukan. Yang pertama di sini ada aplikasi perizinan tugas keluar berbasis Flutter di PT XYZ.
yang hasil penelitiannya menghasilkan aplikasi Flutter yang mempermudah proses izin tugas keluar secara digital serta mengurangi penggunaan kertas. Kesimpulannya, penelitian tersebut relevan dalam penggunaan Flutter dan digitalisasi proses manual. Superbit Check lebih unggul karena dilengkapi Firebase dan notifikasi secara real-time, yaitu dengan FCM. Yang kedua ada Smart Machinery Monitoring System berbasis mobile application, yang hasil penelitiannya di mana monitoring kondisi mesin real-time berbasis Flutter dan IoT dilengkapi notifikasi otomatis ke user. Kesimpulannya, konsep real-time dan notifikasi serupa dengan Superbit Check. Bedanya, untuk Superbit Check diarahkan ke pencatatan perbaikan dan penggantian, serta pengajuan, bukan monitoring dan juga sensor IoT. Yang ketiga, yang ketiga ada penerapan metode Rapid Application Development atau RAD dalam pengembangan sistem aplikasi maintenance di PT Multisarada Arah Sarada Tbk berbasis mobile. Yang hasil penelitiannya adalah aplikasi maintenance berbasis Android dengan proses pelaporan gangguan mesin yang lebih cepat dari sistem manual. Nah, kesimpulannya, Superbit Check lebih unggul karena berbasis Flutter, memakai Firebase, real-time database, serta dilengkapi fitur notifikasi FCM. Berbeda dengan sistem ini yang masih memakai database lokal, yaitu MySQL. Selanjutnya di sini ada analisis dan perancangan. Untuk metode yang saya ambil untuk pengumpulan data adalah metode kualitatif. Yang pertama adalah studi literatur, yang dimana mengkaji teori sistem informasi, manajemen suku cadang, digitalisasi industri, serta teknologi Flutter, Firebase, dan blog sebagai dasar pengembangan aplikasi. Yang kedua adalah wawancara informal, menggali kebutuhan, kendala, dan harapan user, yaitu leader, supervisor, dan koordinator, terkait proses pencatatan dan pelaporan untuk perbaikan sistem digital. Yang ketiga ada observasi langsung, yang dimana melihat langsung proses manual pencatatan dan pengajuan suku cadang di lapangan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang digitalisasi. Lalu selanjutnya ada metode pengembangan sistem yang saya ambil, yaitu adalah RAD atau Rapid Application Development. Dan pada RAD terdapat 4 tahapan, yaitu ada requirement planning, user design dengan iterasinya yaitu prototype, refine, test, dan yang ketiga ada construction, yang keempat ada cutover. Dan berikut adalah gambar dari metode RAD. Berikut ini adalah usage diagram yang menggambarkan alur aktivitas seluruh aktor dalam sistem. Dan berikut ini adalah gambar use case diagramnya. Baik, di sini juga terdapat tampilan mockup desain sistem untuk aplikasi Superbit Check. Dan yang pertama ada halaman login, lalu halaman dashboard leader, halaman dashboard supervisor, dashboard gudang, halaman dashboard koordinator. Selanjutnya ada kelola akun, ada halaman daftar akun, halaman pencatatan perbaikan, dan halaman penggantian. Lanjut, ada halaman riwayat penggantian, halaman riwayat perbaikan, halaman pengajuan oleh supervisor, serta ada halaman status pengajuan. Selanjutnya ada halaman menyetujui, halaman penyerahan, halaman siap ambil, serta halaman riwayat pengajuan. Dan terakhir di sini ada halaman lengkapi data. Selanjutnya di sini ada rencana pengujian yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu alpha dan beta. Pada pengujian alpha dilakukan oleh tim pengembang untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi, serta pencatatan perbaikan, pencatatan penggantian, pengajuan spare part, dan notifikasi berjalan. Lalu pengujian beta dilakukan oleh user atau leader, supervisor, gudang, dan koordinator di lingkungan nyata untuk mengukur kemudahan penggunaan, kebermanfaatan, dan kepuasan terhadap aplikasi Superbicek. Selanjutnya di sini ada jadwal kerja dan berikut adalah gambar dari jadwal kerja atau tabel dari jadwal kerja yang dimana dimulai pada bulan Maret dan direncanakan akan selesai pada bulan Juli. Baik, demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari Bapak ataupun Ibu dosen penguji.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.